Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung Bimantara dengan NPM 234111080 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas-batas ilmu ekonomi mikro. Adapun pengertiannya ialah ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen serta bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan mengatur harga di pasar. Ilmu ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan perusahaan. Tujuan ilmu ekonomi mikro yang pertama yaitu optimalisasi sumber daya. Salah satu tujuan utama ilmu ekonomi mikro adalah untuk mempelajari cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, analisis pasar. Mempelajari perilaku pasar dan harga barang dan jasa untuk memahami mekanisme distribusi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, memahami keputusan ekonomi. Ilmu ekonomi mikro juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, produsen, dan lembaga ekonomi lainnya. Dan adapun prinsip-prinsip dari dasar ilmu ekonomi mikro, yang pertama rasionalitas. Prinsip ini mencakup asumsi bahwa individu dan perusahaan bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, persaingan pasar. Ilmu ekonomi mikro mengasumsikan bahwa pasar beroperasi dalam kondisi persaingan yang sempurna atau tidak sempurna. Yang ketiga, pilihan yang terbatas. Prinsip ini menyatakan bahwa sumber daya yang terbatas harus dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun konsep penawaran dan permintaan. Penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Pada titik keseimbangan pasar, kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan ada 3 juga. Yang pertama, harga barang substitusi. Harga barang pengganti yang lebih murah dapat mengurangi permintaan terhadap suatu barang. Yang kedua, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan penawaran suatu barang karena proses produksi yang lebih efisien. Yang ketiga, faktor-faktor non-harga. Faktor-faktor seperti preferensi konsumen, pendapatan, dan perkiraan masa depan juga mempengaruhi penawaran dan permintaan. Elastisitas harga dan pendapatan. Elastisitas harga mengukur seberapa besar kuantitas barang yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Elastisitas pendapatan menyoroti seberapa besar perubahan pendapatan yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Elastisitas silang berguna untuk mengetahui seberapa besar suatu barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain. Teori produksi dan biaya. Yang pertama, faktor produksi. Mempelajari bagaimana input seperti tenaga kerja dan modal mempengaruhi output yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya produksi. Menganalisis hubungan antara output yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi. Yang ketiga, produktivitas marginal. Mengukur perubahan output yang dihasilkan oleh suatu unit input tambahan. Struktur pasar dalam ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, persaingan sempurna, menggambarkan pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang kedua, monopoli, situasi di mana hanya ada satu produsen yang mengendalikan pasar dan harga suatu barang atau jasa. Yang ketiga, oligopoli, pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang menentukan harga dan jumlah barang yang diproduksi. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.